Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kontributor MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Reportase Lapangan. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan jamaah dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja hingga orang tua, memadati Masjid Al-Furqan Pilakut dalam kegiatan Subuh Murakah Gabungan 9 masjid dan musola daerah Pilakut, Kapuk dan sekitarnya yang dilaksanakan pada Minggu 25 Januari 2026. Kegiatan yang penuh khusyuk ini menghadirkan penceramah Ustadz Suherman MA yang dalam tausiahnya menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang hidayah Allah, pentingnya menjaga keistiqomahan dalam ibadah, serta peran subuh mubarakah sebagai sumber kekuatan spiritual umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Al-Furqan yang terhormat, Bapak Camat dan seluruh jajarannya, Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, dan juga yang sama-sama kita banggakan, Bapak Korlat Subuh Mubarakah Sekelurahan Buranji. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, subuh ini saya hanya ingin cerita seputar hidayah, Pak. Sakitlah Abu Thalib menjelang ajalnya, lalu berita ini sampai kepada Nabi bahwa paman tercinta sedang mengalami sakaratul maut, sakit keras. Nabi pun datang bezuk ke rumah paman tercinta. Sesampainya Nabi di rumah Abu Thalib, ternyata di sebelah Abu Thalib sudah ada Abu Jahal. Melihat keadaan tersebut, Rasul khawatir, Pak, karena pamannya belum iman, di sebelah ada si kafir. Oh, ini gawat ini nanti. Diajarkanlah oleh Nabi kalimat tauhid kepada paman tercinta. Paman, esakan
Allah. Ketua Umum Masjid Al-Furqan Suherdi MPD dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Koordinator Subuh Mubarakah Gabungan yang telah mempercayakan Masjid Al-Furqan sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini. Beliau juga menyelipkan pesan kepada seluruh jamaah terkait pembangunan masjid yang masih membutuhkan sentuhan bersama, khususnya pada bagian kubah menara masjid, agar ke depan Masjid Al-Furqan dapat tampil lebih representatif sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Furqan mengucapkan selamat datang di Masjid Al-Furqan Bapak Ibu, dan juga terima kasih atas kehadiran atau terima kasih atas terpilihnya juga Masjid Al-Furqan sebagai tuan rumah Subuh Mubarakah menjelang Ramadan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Epiandri, terima kasih atas kehadiran Bapak Camat dan Bapak Ibu lainnya. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minara kita sudah atas batu kayak minara kita sudah lulus, sudah berdiri, sudah rancang. Tapi tinggal sedikit lain Pak. Yang cuti lihat itu motor Pak, kubahnya ada itu. Nah jadi Pak donatur hadirin Bapak Ibu sekitar berapa? 60-an. Jadi kalau beri datur kami tampung, tapi mengandung juga kami Bapak Ibu mudah-mudahan ke depan. Nah itu bisa supaya makin pecah. Kau cuti kubah binti nabi. Jadi Bapak Ibu terima kasih sekali lagi atas. Menariknya, kegiatan Subuh Mubarakah ini tidak hanya diisi dengan tausiah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai forum dialog antara masyarakat dengan pemerintah dan wakil rakyat. Dalam sesi diskusi, para jemaah menyampaikan sejumlah apresiasi dan pertanyaan, di antaranya kegiatan Smart Surau, persoalan bencana kekeringan, serta normalisasi batang air Banda Simaung hingga ke Tabe. Pertanyaan saya adalah sejauh ini bagaimana progres perjalanan satgas tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, karena di Merajat itu kita tidak pernah melihat ada satgas yang memang tahu ataupun bekerja. Satgas kecamatan, satgas kelurahan tidak ada kelihatan. Jadi bagaimana sebenarnya keberadaan satgas kecamatan dan satgas kelurahan ini dalam rangka pelaksanaan program unggulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal tersebut, Ridho Satria, Camat Kuranji, memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat yang kemudian diperkuat oleh Eviandri Rajo Budiman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat sekaligus pembina kegiatan Subuh Mubarakah Gabungan ini. Penjelasan ini disambut antusias oleh jamaah sebagai wujud hadir pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu, Satgas Masyarakat ini baru saja berjalan, tapi belum secara detail diberikan arahan dari Kesra mengenai tugas dan fungsinya. Jadi makhluk Bapak sebenarnya sudah jalan gitu kan, sudah jalan. Karena kita dari kecamatan sudah memprogramkan setiap bulan itu satu kali pejabat dulu bersama untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan Subuh Mubarakah. Karena kita ketahui Sumatera itu tidak hanya Subuh Mubarakah. Tadi kita dengar dari Bapak Pengurus kita bagaimana kita bisa lebih mendaya gunakan remaja masjid kita. Untuk Bapak dan Ibu ketahui, satu program Resmi Surat adalah remaja masjid itu. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu aktifkan kembali remaja masjidnya yang ada. Nanti bikin program kegiatan lalu proposal, silakan proposalnya pakai salah. Sekarang pemerintah tidak memberikan bantuan untuk kegiatan remaja masjid sama saja apabila tidak, tetapi tergantung dari proposal yang dibutuhkan. Jadi nanti silakan
Atas nama manusia. Nah, silakan. Silakan. Nah, karena tidak hanya kegiatan agama saja, kegiatan seni budaya juga bisa. Tapi yang diinisiasi oleh lembaga kita. Nah, nanti hari Senin kan besok kegiatannya ya Selasa visual. Oh, sama-sama berikan informasi. Karena kenapa kelurahan dan kecamatan Jam itu diharapkan bisa mengalir ke bawah, teraliri kolam, teraliri air semua, ya teraliri lahan pertanian. Harapannya seperti itu. Ya, itu jadi beberapa hari ke depan itu, ya mudah-mudahan itu efektif. Tapi yang mau bagi masukan, ya ke balai yang punya mesin itu. Ya, kalau bisa jangan 8 jam, kalau bisa hanya kali jam. Ya, karena kalau hanya 8 jam, cuman itu air yang lewat saja, belum maksimal meresapkan sumur-sumur warga. Ya, air lewat, paling segar ke sawah, ke kolam, tapi untuk sumur itu rasa belum maksimal hasilnya. Tapi kalau bisa 6 jam, ya 8 jam masih istirahat, ya rasa itu cukup maksimal. Ya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Lurah Sungai Sapi, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan musola, serta unsur pemuda dan remaja masjidnya. Sebagai penutup, acara dilanjutkan dengan sarapan bersama yang semakin mempererat ukhuwah antar jemaah. Pada kesempatan tersebut, Eviandri Rajo Budiman juga menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada anak-anak yang konsisten mengikuti subuh mubarakah sebanyak 3 kali berturut-turut. Pada kegiatan ini tercatat 15 orang penerima bantuan yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kegiatan subuh mubarakah gabungan ini diharapkan terus berlanjut sebagai wadah memperkuat iman, persatuan umat, serta membangun komunikasi yang harmonis antara masyarakat, ulama, dan umarah. Dari Masjid Al-Furqan Pilakut, saya Mulyadi Khati Marajo, kontributor MDTA Baitul Arafah Channel melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.